Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Umar Abdul Aziz dari Fakultas Agama Islam Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 2. Tujuan saya di sini ingin mempresentasikan tentang rangkuman materi Ulumul Quran yang telah saya rangkum. Berikut adalah beberapa materi. Materi di sini sekitar ada 8 materi dari materi 14 sampai 21. Yang terdiri dari ilmu qiraat sab'ah, perintah dan larangan dalam Al-Quran, sejarah tafsir, metodologi tafsir, tafsir maqasidi, infiltrasi tafsir 1 dan infiltrasi tafsir 2. Kemudian yang terakhir adalah hukum terjemah Al-Quran. Baik, yang pertama adalah ilmu qiraat sab'ah. Di dalam periwayatan Al-Quran terjadi beberapa perbedaan dalam masalah qiraat dalam tata cara membaca Al-Quran. Para sahabat-sahabat terdahulu mereka belajar qiraat itu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Seperti kita ketahui, seperti yang saya sampaikan tadi, yang para sahabat itu ada satu peristiwa di zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga sahabat Hisham bin Hakim. Pada saat itu terjadi sebuah perdebatan dengan Umar bin Khattab dan sahabat Hisham bin Hakim. Keduanya ini memperdebatkan tentang masalah tata cara membaca Al-Quran. Karena masalah itu belum terselesaikan pada perdebatan itu, akhirnya Umar dan Hisham menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengikrarkan dan membenarkan keduanya. Jadi tidak ada masalah dari kedua sahabat tersebut. Dari situlah Nabi Muhammad SAW membenarkan masing-masing bacaan dan masing-masing sahabat. Dinukil dari riwayat Nabi Muhammad SAW. Dan inilah dijadikan metode sahabat Abu Bakar dalam mengumpulkan Al-Quran, karena itu syarat-syarat mutlak pembukaan Al-Quran. Abu Bakar mensyaratkan bahwa orang-orang yang membawa riwayat itu harus benar-benar talaqi, mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Karena itulah talaqi atau sanad dalam qiraat baca Al-Quran itu menjadi syarat mutlak sahnya suatu qiraat. Nah, kemudian beberapa hal yang harus kita nukil atau ditalaqi dalam sebuah qiraat. Yang pertama adalah dari Nabi Muhammad SAW, dan kedua adalah dari Rasul Utsmani, dan ketiga adalah muwafaqah. Nah, apa itu muwafaqah? Muwafaqah itu adalah harus sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab, bilisanin Arabiyyin, dengan bahasa Arab. Nah, dari sekian banyak versi qiraat yang ada, tentunya juga ada hikmahnya. Kalau kita gali kenapa banyak perbedaan qiraat dalam masalah baca Al-Quran, hikmahnya itu adalah luar biasa. Misalnya dalam membaca surah Al-Fatihah, yang ada yang baca cepat, ada baca yang lambat. Contoh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, yang Maliki yaumiddin itu ada yang lambat. Nah, kemudian yang cepat itu seperti ini. Maliki yaumiddin. Seperti itu misalnya.
Jadi intinya adalah ilmu Quran ini walaupun baik versi dunia mempermudah. Nah, intinya adalah dengan ilmu qiraah sabah itu dengan baik versi yang ada, tentu itu untuk mempermudah kita dalam melafal membaca Al-Quran, karena setiap kita mempunyai dan tentunya versi qiraah dan tentunya membaca dan tentunya dengan ilmu qiraah ini untuk memudahkan kita dalam membaca. Nah, kemudian adalah perintah dan larangan dalam Al-Quran. Al-amru artinya adalah perintah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu, maka sebagai umat muslim kita ini harus sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami lakukan. Terutama kita yang menuntut ilmu harus taat dan patuh. Karena itulah kita sebagai umat muslim harus mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika Allah menghendaki kita, misalnya Allah menyuruh kita untuk salat 5 waktu, maka kita laksanakan. Ketika Allah uh, menyuruh kita untuk menjauhi maksiat, maka kita patuh dan jauhi. Ketika Allah menyuruh kita untuk menjauhi zina, maka kita patuh dan menjauhi zina itu. Nah, seperti itu. Nah, hukum asal dalam perintah al-amru itu adalah lil wujud. Maka hukumnya itu adalah wajib. Maka setiap perintah yang Allah berikan kepada kita itu adalah wajib kita jalani dan wajib kita laksanai. Seperti halnya kewajiban kita dalam sholat 5 waktu, dan kemudian uh, beberapa syariat yang fardu ain yang wajib kita jalankan sebagai umat muslim. Nah, kayak gitu, seperti itu. Dan hukum perintah larangan Al-Quran itu adalah asal dari kata larangan itu adalah haram. Nah, larang itu adalah haram. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjauhi larangannya. Maka sifat-sifat larangan itu wajib dijauhi. Sifat dari kata asal larangan itu adalah yang Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk menjauhi larangannya, ataupun perintah-perintah untuk menjauhi larangannya itu wajib untuk kita jauhi, karena Allah SWT ketika Allah SWT memerintahkan kita menjauhi suatu hal, maka kita wajib mematuhinya, karena Allah SWT melarang kita untuk mendekati ataupun melakukannya. Dan satu lagi, dan siapapun yang mengajarkan larangannya tersebut, maka akan berdampak buruk bagi yang mengajarkannya. Jadi istilahnya adalah jika mereka mengajarkan keburukan terhadap orang lain, maka dia akan berdampak buruk pada dirinya. Bisa menjadikan dirinya itu dosa jariah yang terhadap dirinya, karena dia mengajarkan orang lain keburukan. Nah, yang diajarkan pada orang itu, maka dia akan mempraktikannya, maka orang itu mendapat dosa, dan dosa itu mendapat dari orang yang diajarkannya. Jadi itu saling mentransfer dosa. Itulah dampak buruk bagi yang mengajarkannya bagi siapapun yang mengajarkan larangan pada orang-orang lain gitu. Seperti itu. Nauzubillah min zalik. Nah, sekarang sejarah tafsir Al-Quran. Salah satu memahami Al-Quran itu dengan tafsir. Tafsir secara bahasa adalah al-kashbi, ya. Membuka sesuatu yang tertutup, al-izhar, kemudian jelas.
Dan Al-Quran itu datang sebaik-baiknya tafsir dan fungsi. Secara istilah, bagaimana cara melafazkan secara tekstual Al-Quran dan juga kaitan dalam hukumnya, juga menjelaskan makna-maknanya. Intinya adalah bagaimana kandungan ilmu tafsir itu memperjelas baik secara lafaz atau teks, serta makna kandungannya sehingga kita paham secara tuntas dari tafsiran. Setiap nabi yang diutus itu membawa wahyu, dan setiap rasul itu sesuai dengan lisan kaumnya. Ketika Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab, Rasulullah SAW kemudian memperjelas isi kandungan Al-Quran itu dengan terperinci, sehingga kandungan ayat-ayat yang masih global, yang masih belum bisa dipahami secara menyeluruh, itu bisa dirinci dan mudah dipahami oleh masyarakat sekitar. Dan tujuannya adalah untuk dipelajari oleh para sahabat-sahabat pada zaman itu. Jadi artinya Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau menjelaskannya ayat demi ayat makna dari kandungan di ayat di Al-Quran tersebut. Karena memang ayat-ayat sebelum itu masih global, masih dalam kata-kata yang belum semua bisa memahami beberapa ayat yang ada di Al-Quran. Karena itulah Rasulullah SAW menjelaskan dalam Al-Quran itu agar mudah dipahami, dan tujuannya adalah untuk mudah dipelajari, seperti itu. Kemudian cara Nabi menafsirkan ayat menunggu wahyu turun. Ada sebuah kisah Nabi Muhammad SAW, kalau dia itu sehari tidak melihat Nabi SAW, maka ia akan jatuh sakit. Nah, seperti ini. Suatu ketika sahabat ini dikunjungi karena maaf. Oke, suatu ketika sahabat ini dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW karena sudah lama ia tidak hadir di majelis dikarenakan sakit. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa sakit? Ia menjawab, ya Rasulullah, aku baik pikiran. Kita suatu saat nanti akan mati dan masuk surga. Sedangkan engkau, ya Rasulullah, adalah seorang nabi, dan tentu level surganya berbeda, dan di surga tidak bertemu dengan engkau. Ya, jadi sia-sia juga ya Rasulullah. Jadi pertanyaan, bagaimana bisa orang yang bisa satu surga dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian dari situlah turun ayat bahwa orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasul, mereka itu bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari kalangan Nabi. Nah, dari situlah kemudian sahabat itu lega karena sudah terjawab jawabannya. Orang-orang yang biasa, orang-orang yang biasa bisa bersama satu surga dengan Nabi. Kamu bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Jadi makna adalah kamu akan selalu bersama dengan orang yang kamu cintai. Contoh tadi seperti cerita yang saya ceritakan tadi, bahwa tentu kamu bisa bersama dengan level surga aku jika kamu adalah taat pada Allah dan taat pada Rasul. Dan Masya Allahnya bisa kita tiru di dalam kisah ini, hikmahnya sangat luar biasa ya. Kemudian metodologi tafsir. Al-Quran turun sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang berbuat ihsan, dan Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad SAW memiliki kesempurnaan dari tinjauan bahasa dan juga makna. Makna tafsir secara bahasa adalah al-kasyu, mengungkap atau menjelaskan.
Dalam menafsirkan Al-Quran, ada tujuan untuk mengungkap makna secara tekstual dan kontekstual. Kemudian, jika seorang menafsirkan Al-Quran, tentu tidak sekedar menafsirkan. Perlu diperhatikan atau dilihat dulu siapa yang menafsirkan. Karena itu adanya syarat-syarat sebagai yaitu akidahnya harus benar, ikhlas, tidak mengikuti hawa nafsu, kemudian memulai menafsirkan ayat dengan merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian menguasai ilmu bahasa Arab, kemudian mengetahui ilmu Al-Quran, memahami dan memahami eh, pemahaman yang cermat serta hati yang tulus. Kemudian berakhlak yang baik dan mengamalkan ilmu-ilmunya yang telah ia pelajari. Nah, kemudian tafsir Maqasidi. Dalam menafsirkan pendidikan Islam yaitu biasa kita lihat dari tinjauan Maqasidi. Melihat dari sisi maqasid ketika diukur dari kacamata Islam tidak luput dari tujuan syariat itu sendiri, sehingga nanti bisa melihat dari berbagai perspektif maqasid syariat itu sendiri. Seorang tidak disebut sebagai ahli atau pakar dengan sungguhnya sampai ia bisa membaca Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan banyak perspektif. Kemudian orang-orang yang berpacu pada maqasid itu tidak pernah melenceng dan tidak pernah berbuat salah atau sembarangan. Dia mempunyai tujuan yang jelas. Intinya adalah maqasid syariat itu menunjukkan maslahat hambanya. Karena itu segala suatu urusan dunia itu tergantung maslahatnya. Dan inilah ciri khasnya pendidikan Islam berbeda dengan pendidikan konvensional. Ruang lingkup maqasid itu menjaga agama, melaksanakan ajarannya, rukun-rukunnya, kemudian disyariatkannya ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Dan itu adalah merupakan menjaga agama dalam dirinya. Kemudian materi infiltrasi tafsir kontemporer yang pertama. Perang pemikiran yang masuk dalam Islam bisa kita lihat dari munculnya pemikiran yang bersumber dari orientalis. Contohnya banyak sarjana-sarjana Barat ya yang mempelajari tentang pendidikan Islam, ilmu Islam, dan dengan tujuan dari mereka itu untuk mencari kelemahan-kelemahan Islam. Dan itu disebut orientalis mereka itu. Dan mereka itu mempunyai misi untuk memurtadkan pemeluk Islam. Nauzubillah. Adapun gerakan yang sangat populer yang ada adalah gerakan desa klarifikasi. Desa klarifikasi Al-Quran adalah gerakan pemikiran kelompok liberal ya yang mencoba untuk meliberalisasikan Al-Quran itu sendiri. Mereka itu meracuni pemikiran umat Islam melalui embakan dalam metodologi tafsir dengan melakukan dekonstruksi konsep wahyu dalam Islam, dan mereka menawarkan pendekatan penafsiran baru seperti metode hermeneutika dalam penafsirannya, yang padahal metode hermeneutika itu sebenarnya metode penafsiran untuk Bible yang dilakukan para pendeta dan diadopsi dan dipakai untuk merusak penafsiran di Al-Quran itu. Kemudian mereka melakukan perusakan dari sisi akidah Islamiyah dengan menyusulkan pluralisme dan pluralisme agama dan subpluralisme agama, dan juga pemikiran yang menyimpang dari sisi akidah, dan itulah disebut syubhat dan deklarisasi. Artinya mereka datang melalui dunia pemikiran yang tujuannya untuk merusak Islam dari dalam. Karena itulah kita sebagai umat muslim harus mempelajari ilmu-ilmu yang bersumber yang asli, yang mengajarkan tentang syariat dan aqidah, dan tentunya ilmu itu asli dan otentik, tidak dirubah dan tidak campur adukan dengan sifat konteks dari liberalisasi dan orientalis Barat yang telah mereka masukkan.
Supaya kita terlindungi dari pemikiran mereka, tentunya kita harus memahami konsep al-hasil. Itu adalah memahami sumber otentik dan sumber pasti di dalam menafsirkan Al-Quran. Yang mana kita dapat membedakan dan kita mengetahui dan dapat membedakan mana yang ilmu menyimpang dan mana ilmu-ilmu yang benar. Seperti itu. Kemudian materi infiltrasi tafsir kontemporer yang kedua. Tentang ad-dakhil fi tafsir. Dalam sejarah ada yang disebut wazul fikr, perang pemikiran, yang mencoba menyesatkan pemikiran umat Islam yang tujuannya untuk merusak pemahaman umat Islam itu sendiri. Ada beberapa aspek yang sekarang masuk ke tubuh umat Islam dalam pemikirannya. Yang pertama adalah syariat Islam. Syariat Islam itu dirusak dilakukan dengan perubahan metodologi ijtihad. Misalnya, banyak sekali liberalisasi pemikiran yang merusak Islam sehingga mereka lebih memilih metodologi barat, ijtihad barat daripada metodologi ushul fiqh yang sudah ada dalam ijtihad Islam di ulama kita. Kemudian adalah gerakan merusak. Al-Quran melalui mereka merubah konsep wahyu dalam Islam dengan penggunaan metode orientalis atau metode barat dalam menafsirkan Al-Quran, jadi tidak sesuai dengan ilmu tafsir yang semestinya. Tetapi dengan cara tafsir ilmu luar, mereka memasukkan paham-paham paham-paham Islam ya di luar Islam, masukkan paham-paham barat mereka maksudnya di luar Islam yang menjadikan pemahaman Islam itu sendiri rusak. Karena itulah kita perlu mengetahui sumber-sumber otentik tafsir Islam supaya tidak disesatkan dengan pemikiran barat. Yang pertama adalah sumber otentik tafsir literasi budaya Islam, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan Sunnah. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan sahabat, dengan pemahaman atau pendapat sahabat, karena sahabat itu sendiri yang melihat secara langsung dan praktek wahyu dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ucapan dari Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan dari Nabi, semuanya itu. Nah, kemudian menafsirkan Al-Quran dengan tabi'in dan tabi'at. Nah, dari generasi sahabat, tabi'in dan tabi'at, dari tiga generasi tersebut adalah mendapatkan jaminan kebaikan dari Rasulullah SAW. Sebaik-baik generasiku adalah generasi di zaman Nabi. Karena itulah mereka diberi jaminan mereka hidup. Karena itu mereka hidup karena mereka mendapat jaminan dari Nabi Muhammad SAW, karena mereka dulunya hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Mereka yang mempraktikkan langsung Al-Quran itu. Ketika wahyu itu turun, mereka mempelajari dan mempelajari ayat-ayatnya. Karena itulah mereka generasi terbaik dengan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran dengan pendekatan bahasa Arab. Karena Al-Quran itu adalah bahasa Arab, kita harus benar-benar memahami tentang ilmu bahasa Arab ini. Kemudian yang terakhir adalah menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad ulama.
Setelah mereka melakukan studi terhadap ayat-ayat secara tekstual maupun kontekstual, kemudian ayat-ayat yang dilakukan kemudian ayatnya dilakukan secara semacam ijtihad, istibatul ahkam wal hikam, dan diakui sebagai salah satu metode tafsir dari ijtihad ulama tersebut. Kemudian materi yang terakhir adalah hukum terjemah Al-Quran. Menterjemahkan atau terjemah artinya memindahkan suatu atau maksudnya mentakdirkan suatu bahasa ke bahasa lainnya, menafsirkan atau menakwilkan lafaz ke suatu makna. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa manusia itu berikhtilaf, berpijak dari sisi alsinah, artinya sering dibutuhkannya terjemah. Dan salah satu manfaat bagaimana Al-Quran itu mendunia. Karena Al-Quran itu Al-Quran yang kita dekatkan Al-Quran ini maksudnya. Dan salah satu manfaat bagaimana Al-Quran itu mendunia karena ulama-ulama kita mendekatkan Al-Quran ini ke daerah masing-masing. Jadi itu misalnya ulama kita terdahulu mereka berdakwah ke pelosok-pelosok atau desa-desa itu menggunakan bahasa mereka masing-masing dengan tujuan untuk memudahkan agar dakwah mereka itu dapat diterima dan masyarakat dapat memahami dengan jelas dengan bahasa mereka masing-masing dengan mendakwahkan tentang Al-Quran dan mendekat dengan Al-Quran seperti itu. Dan tujuan dengan menggunakan bahasa daerah dalam menyiarkan dakwah agar mudah mendekatkan masyarakat sekitar dengan Al-Quran dan juga nilai-nilai Islam. Tujuannya juga adalah ketika mendakwah ke daerah pelosok itu agar mudah mendekatkan ke masyarakat sekitar dan juga menyiarkan dengan nilai-nilai Islam, ilmu-ilmu Islam, pendidikan Islam, seperti itu. Dan juga kemudian syarat-syarat apa sajakah seorang terjemah dalam menterjemahkan Al-Quran. Pertama adalah dia tentunya adalah seorang Muslim. Kemudian kedua memiliki sifat yang adil dan dipercaya. Kemudian mendalami bahasa Arab. Tentunya seorang yang menterjemah itu harus memahami dan mendalami bahasa Arab karena tentunya dalam dakwah dibutuhkan dengan bahasa Arab agar menjelaskan itu bisa secara lancar untuk menerjemahkan suatu ayat Al-Quran dan menjelaskan kepada masyarakat sekitar. Itu. Kemudian memiliki adab-adab yang baik. Tentunya seorang penerjemah Al-Quran itu harus memiliki adab-adab yang baik karena itu akan menjadi sebuah contoh seorang cendekiawan pendakwah ataupun semacam ya, tentunya harus memiliki adab yang baik. Baik, alhamdulillah materi yang saya sampaikan sepertinya cukup dari situ yang telah saya sampaikan dan rangkuman yang telah saya paparkan di presentasi ini. Dan mohon maaf jika ada beberapa kesalahan. Saya mohon maaf jika ada beberapa kata-kata yang salah atau beberapa kesalahan dalam mengucapkan atau tulisan ataupun ada kata-kata atau kata kalimat yang salah di presentasi yang saya sampaikan tadi. Kurang lebih mohon maaf. Jazakumullah khair. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.